Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya selamat datang di YouTube channel saya. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas chapter 2, yaitu Metal Forming Process, yang dimana dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Djokorda Gede Tirta Nindya STMT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faturrahman Hasibuan dengan NIM 21055-31064 dari Teknik Mesin Universitas Udayana. Nah, pada chapter 2 Metal Forming Process ini kita ada 3 pembahasan. Yang pertama yang D ada Press Bending and Forming Operation of Set Metal. Lalu yang B ada Multiple De-stamping Press Operation. Lalu yang ke F ada set metal operation performed on equipment other than process. Nah, selanjutnya kita masuk yang D, press bending and forming operation of set metal. Yang D1 ada bending atau penekukan. Bending atau penekukan adalah salah satu proses pembentukan yang biasanya dilakukan untuk membuat barang kebutuhan sehari-hari, contohnya seperti komponen mobil, pesawat, peralatan rumah tangga. Lalu proses bending ini dilakukan dengan menekuk benda kerja hingga mengalami perubahan bentuk yang menimbulkan perenggangan logam pada sekitar daerah garis lurus atau sumbu netralnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke V-bending. V-bending merupakan proses pembendingan yang dilakukan antara dua permukaan berbentuk V baik pada punch maupun pada D-nya, yang dimana pada metode V-bending ini benda kerjanya dijepit kemudian dilakukan pembendingan pada ujung-ujungnya. Nah, bisa kita lihat di sini ada D-nya berbentuk seperti huruf V dan juga punch-nya berbentuk seperti huruf V. Dan di sini ada material yang mau dicetak. Dan di sini ada kita berikan tekanan sehingga menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya ada roll bending. Roll bending adalah proses di mana lembaran logam dibentuk menjadi komponen yang melengkung dengan menggunakan satu set roll. Roll bending ini juga digunakan untuk membentuk pelat, pipa, dan batak pejal. Seperti ini, di sini ada tube roll, yang dimana di sini ada pelatnya, yang dimana dia dimasukkan dari sini dan akan melengkung seperti ini. Nah, berikut ini ada sebuah video yang membahas tentang V-bending dan roll bending tadi. Proses bending. Proses bending atau pembengkokan pada benda kerja logam lembaran didefinisikan sebagai peregangan logam di sekeliling sumbu garis lurus. V-bending. Dimana di sini ada takatnya. Dalam V-bending, lembaran logam ditekuk di antara pans berbentuk V dan die. Dan fungsi ini tadi menekan ke cetakan ini sehingga berbentuk seperti ini. Nah, roll bending. Mana di sini ada 3 buah roll. Ini dia dimasukkan ada metal yang akan Proses roll bending adalah proses pembengkokan dengan bantuan beberapa roll yang bekerja secara bersamaan. Lalu masuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke press break bending. Press break bending ini adalah salah satu jenis bending yang pengerjaannya dengan meletakkan set metal di atas D, kemudian ditekan dari atas sehingga mendapatkan hasil sesuai dengan D yang dipasang. Nah, berikut ada cuplikan video tentang press break bending. Nah, di sini ada mesin bendingnya. Di sini ada metal yang akan diproses dan di sini ada bulan atau yang akan menekan
selanjutnya kita masuk ke D2, forming. Pembentukan logam atau metal forming adalah proses di mana melakukan perubahan bentuk pada benda kerja dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Nah, kita masuk ke D3, forming with rubber tooling. Lalu ada rubber pad forming, di mana rubber pad forming atau RFP adalah proses pengerjaan logam di mana lembaran logam ditekan antara cetakan dan blok karet yang terbuat dari poliuretan di bawah tekanan. Karet dan lembaran logam didorong ke dalam cetakan dan menyesuaikan dengan bentuknya. Bentuk bagian bantalan karetnya dapat memiliki bentuk tujuan umum seperti membran atau mereka dapat dikerjakan dalam bentuk I atau kunz. Nah, berikut ada berita video tentang rubber pad forming. Ini kita lihat ada mesin, dimana di sini tempat diletakkannya metal yang akan diproses. Nah, seperti ini metalnya diletakkan di atas ini. Ini juga diletakkan di atas ini metal yang akan diproses. Setelah itu, ini tadi dimasukkan ke dalam cetakan. Nah, lalu setelah itu ditekan oleh mesin ini. Setelah itu dikeluarkan lagi dan dicek apakah ketebalannya sudah sesuai yang diinginkan atau belum. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke wear-in proses. Proses wear-in adalah pekerjaan yang menggunakan bantalan karet tebal atau bahan fleksibel lainnya untuk membentuk lebaran logam di atas balok bentuk. Bantalan karet ini diletakkan di dalam wadah baja, lalu saat wadah baja dan bantalan karetnya turun, karet secara bertahap mengelilingi lembaran dan memberikan tekanan untuk membentuk lembaran sesuai bentuk balok. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini yang disebut dengan bantalannya. Di sini ada material yang akan dibentuk. Nah, di sini dia akan dilakukan penekanan pada bantalan-bantalan ini hingga menekan pada material yang akan dicetak seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke hydroforming proses. Hydroforming mirip dengan proses wear-in. Perbedaannya adalah hydroforming menggunakan karet diafragma yang diisi dengan cairan hidrolik sebagai pengganti bantalan karet. Cairan hidrolik memungkinkan tekanan yang membentuk benda kerja meningkat menjadi sekitar 100 megapascal. Tekanan tersebut mampu mencegah kerutan di bagian dalam benda kerja. Nah, berikut ini bisa kita lihat ada sebuah animasi tentang hydroforming process. Although fluid-forming presses perform the same function as conventional draw presses, they operate in a distinctively different manner. Sheet hydroforming presses use only a male die. The work of a female die to form the blank over the male die is performed by a chamber of pressurized water.
By using pressurized water, forming stress is distributed more evenly throughout the part, reducing localized thinning and stress concentrations that can occur with conventional stamping, while allowing for more complex shapes and a deeper draw in a single stroke. Fluid forming is ideal for forming sheet steel as well as lightweight materials such as aluminum. Selanjutnya ada D4, drop hammer forming. Proses hammer forming ini menggunakan pukulan berulang dari mesin tekan untuk membentuk bagian lembaran logam. Proses ini sangat cocok untuk bagian dengan kontur yang dangkal, halus, dan jari-jari yang lebar. Nah, di sini ada contoh dari drop hammering proses. Selanjutnya kita masuk ke D5, drawing atau sand metal parts. Lalu kita ada depth drawing. Depth drawing adalah proses pembentukan lembaran logam menjadi bentuk cangkir, kotak, atau komponen lengkung dan cengkung yang rumit. Proses ini biasanya dilakukan dengan menempatkan selembar logam di atas lubang dan kemudian mendorong logam tersebut ke dalam lubang dengan lurus. Contoh sebuah proses dari depth drawing. Oke, di sini ada materialnya. Selanjutnya ada D6, coining. Coining pada dasarnya merupakan proses closing
secara khusus digunakan untuk mencetak uang logam, koin, medali, dan perhiasan. Lalu pada proses ini, benda awalnya dicetak pada rongga cetakan yang tertutup, supaya bisa menghasilkan bentuk detail yang baik. Tekanan yang dibutuhkan bisa mencapai 5 hingga 6 kali kekuatan bahan yang digunakan. Nah, di sini ada salah animasi dari coining. Let us see an example for coining operation. Di sini ada Coining is used to cetakan. create base surfaces and imprints in metal. Coining is used for making coins and medals. Nah, di sini ada The required cetakannya, di sini impression ada is punch-nya. continuously imprinted on the punch and the die. The circular blank coin Lalu setelah itu diberikan punch logam and die. di atas cetakan tadi, lalu ditekan. Coin is pressed with a high pressure about Sekitar 1600 1600 megapascal. to get Dan required bentuknya impression seperti on ini, the seperti coin. uang logam yang bisa kita lihat sekarang. Nah, selanjutnya ada D7, embossing. Embossing adalah proses pembentukan yang digunakan untuk membuat lekukan pada lembaran logam. Pada proses ini, pasangan punch dan di menekan logam hingga terbentuk lekukan. Punch memiliki kontur positif, sedangkan di memiliki kontur negatif. Lekukan hasil embossing ini tergolong dangkal atau sedang. Nah, berikut ada sebuah video tentang embossing. Embossing. Let us see an example for embossing operation. Nah, di sini kita It lihat ada deforms the mesin shape within the embossing. part, but without thinning Sini of the ada part cetakan. material is called embossing. Stripper, embossing, punch, Embossing and punch. die. Ada di sini. Punch forces the sheet to form into die cavity. Nah, di sini dimasukkan metalnya atau yang akan dicetak. Setelah itu diberikan tekanan, lalu dia akan menjadikan seperti ini. Di mana di sini dangkal dan sedang, tidak terlalu dalam. Ini disebut dengan embossing. Selanjutnya ada D8, planing. Planing adalah proses pembengkokan di mana bagian ujung lembaran logam ditekuk dengan sudut 90 derajat. Penekukan tepi atau ujung ini biasanya untuk membentuk lensa, dan proses ini juga termasuk proses bending. Lensa dibentuk dengan garis tekuk yang lurus maupun melengkung. Lengkungan yang cekung dihasilkan dengan proses stretch planing, sedangkan lengkungan yang cekung dihasilkan dengan string planing. Nah, bisa kita lihat di sini stretch planing, di sini lengkungannya itu datar, lalu stretch planing lengkungannya ke dalam seperti ini, dan string planing lengkungannya ke luar. Di sini ada video yang memperlihatkan tentang planing, proses planing. Nah, di sini dimana dia, di sini pembengkokannya ke dalam. Lihat pada metal ini.
Selanjutnya ada D9, hemming and semming. Hemming adalah proses pembengkokan tepi lembaran ke belakang 180 derajat untuk memberikan tepinya penguatan atau memberikan kekuatan yang lebih. Lalu semming adalah proses penyambungan dua tepi lembaran logam dengan prinsip hemming. Supaya sambungan lebih kuat dan rapat, lipatan tersebut dapat ditekan dengan bantuan di. Nah, di sini bisa kita lihat hemming, di mana pada ujungnya ini dilakukan penekukan di sini supaya tepinya ini lebih kuat. Sedangkan semming di sini yang sudah ditekuk tadi disambungkan dari dua menjadi satu dan hasilnya menjadi seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada proses hemming dan semming. One of the biggest questions we get at Tapco Tools is, what are the most basic bends I need to know in order to do my job? The very first bend we're going to do is a sill Di sini trim, ada mesinnya. a finish trim bend. Nah, di sini ada platnya. Lalu pada ujungnya Using the front of the brake sekitar 3-4 as a constant inci, measure, we're going to hammer lalu this, diberikan tekanan. folding it all the way around. And the Maka easiest dia way akan to hammer menjadi this bentuk brake seperti ini tepinya. is to lift up on the slot on the base hinge and come in on it. And you get a very nice factory helm. You can continue this on. And now you get a Dia sill akan trim in menjadi which you seperti can insert material into. dan itu perbedaannya yang sudah dilakukan proses dan sebelum. Great piece. Using face nails gives you a really good fit and finish. Nah, selanjutnya ada D10, carling. Carling merupakan proses pembentukan tepi lembaran logam menjadi gulungan. Proses ini tergolong pekerjaan penekukan atau bending, di mana pinggiran benda kerja ditekuk ke dalam rongga di. Contoh produk yang menggunakan proses coring ini meliputi engsel, panci, wajan, dan lain-lain. Contoh tersebut dapat kita buktikan bahwa bedding dapat dilakukan pada lembaran yang melengkung. Bisa kita lihat di sini, yang dimana tadi lembarannya lurus, maka dilakukan proses carling, maka dia akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ada D11, swagging. Untuk swagging adalah proses penempaan pada silinder berlubang yang dilakukan untuk mengurangi diameter dan atau ketebalan silinder tersebut. Proses tube swagging ini dapat dilakukan dengan atau tanpa mandrel, dan mandrelnya ini dapat dirancang polos maupun beralur memanjang. Kita bisa lihat di sini ada cetakannya. Lalu di sini yang tanpa mandrel, di sini ada silinder yang akan dimasukkan ke dalam cetakan ini, yang dimana diameternya tadi sebesar ini lalu akan menjadi sekecil ini. Begitu juga yang di bawah dia ditambahkan dengan mandrel. Oke, selanjutnya, nah di sini ada contoh dari swagging, ada sebuah video. Saya kita lihat di sini ada pipa, banyak dimasukkan ke dalam akar. Nah, dilakukan proses swagging. Ya, pipa tersebut diameternya berubah dengan semula segini menjadi seperti ini. Yang selanjutnya yang kedua D12 ada D-rolling. Pada proses jet drum terjadi kompresi di tepi luar lembaran logam
menjadi lebih tebal saat bergerak ke dalam D. Dan jika ketebalan benda kerja ini lebih besar dari jarak antara punch dan D, maka ketebalan tersebut akan ditipiskan dengan proses yang dikenal sebagai ironing. Dimana di sini kita bisa lihat di sini ada cetakannya, lalu di sini ada material yang akan dicetak, dan di sini ada penekannya. Dimana lembaran ini diletakkan bentuknya seperti ini, lalu diberikan tekanan sehingga menjadi seperti ini untuk metalnya. Nah, di sini ada sebuah video tentang ironing. Dia didorong menjadi seperti ini metal tadi. Prosesnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke yang multiple di stamping press operation. Di sini ada E1 progressive di operation. Di dalam proses ini logam materialnya bergerak dari cetakan ke cetakan melalui D secara bertahap. Bisa ada 2 atau lebih cetakan dan busa juga hingga bisa 10 atau lebih. Cara kerjanya dengan ram melakukan pukulan ke cetakan. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada 5 cetakan, di mana metalnya ini terus bergerak dari sini ke sini, sini ke sini dan sini. Dan mesin yang tadi tetap melakukan penekanan. Hingga yang terakhir seperti ini. Selanjutnya E2 ada transfer di operation. Operasi di transfer terdiri dari beberapa stasiun di terpisah untuk operasi berurutan pada bagian tertentu. Semuanya diposisikan pada satu tempat tekan dan semuanya digerakkan dengan langkah tekan yang sama. Nah, berikut ini ada sebuah video. In the first station, transfer dies are loaded with a blank, and the first operation is performed. The 2-axis transfer is a transfer unit that moves in the x-axis and the y-axis. The transfer fingers move inward from both the front and the back of the die in the y-axis to grip the part. Once the part is gripped, the x-axis movement of the transfer bars then transfers the part by sliding it to the next sequential station. The transfer fingers hold the parts in location until the press ram descends, at which time the transfer fingers pull out in the y-axis and return to their home position. The transfer bars are then returned back along the x-axis to their original home position. At this point, the same cycle repeats with each press stroke. The 3-axis transfer is a transfer unit that does everything that the 2-axis unit does, but adds the z-axis movement by also lifting the part before the x-axis movement occurs. This is required if forming or drawing of the part requires the part to be elevated in order for it to be moved to the next station. Next, kita selanjutnya ada E3 kompon D. Nah, di sini ada video mengenai kompon D. Ini ada cetakannya. Welcome to the video tutorials of Mekanismuller. Metal yang akan dipotong.
This video is intended to show the working principles of a compound die. Jalan terus. Mesin akan terus. The compound die shown in here is used to produce washers, a round metal piece with a round hole in the middle. The compound die produces the washer with a single stroke. When the ram descends, first it squeezes the metal strip in between the pressure pad shown in yellow and the top die. When the ram continues descending, a round washer is cut with the red bottom punch and the top die. During the squeezing and cutting process, the top stripper stops descending due to the contact with the red bottom punch. Oke, next kita masuk ke yang F. Set metal operations performed on equipment other than presses. Yang pertama atau F1 ada rotary swagging. Dimana rotary swagging adalah proses penempaan pada silinder pejal atau pipa secara radial dengan satu set cetakan tempat yang bergerak bolak-balik. Proses penempaan ini juga dikenal sebagai penempaan radial atau rotary forging atau swagging. Nah, di sini kita lihat di sini dia akan berputar atau rotary cetakan yang berputar, dan di sini ada benda kerjanya. Nah, berikut ada video dari rotary swagging. Nah, di sini cetakan berputar terus. Nah, baru diberikan material atau pipa untuk silinder dan akan cetak seperti ini. Dia berputar sampai ininya bergerak. Next selanjutnya ada F2 tree roll forming. Nah, di sini ada sebuah videonya.
Nah, di sini ada, karena namanya 3 roll forming, jadi di sini ada 3 rollnya, dan di sini ada lembaran logam yang akan di roll. Dia di roll sambil dilakukan penekanan. Baik itu di roll. Ini roll tahap pertamanya. Lalu roll yang keduanya pada sisi yang sebelah sininya, bentuk seperti yang tadi, dan kedua sisinya sudah melengkung seperti ini. Maka diputar hingga menjadi sebuah bentuk. Dikeluarkan dari cetakan. Selanjutnya ada M3, stretch forming. Stretch forming adalah proses deformasi lembaran logam, di mana lembaran logam tersebut sengaja diregangkan dan secara bersamaan ditekuk untuk mencapai perubahan bentuk. Bisa kita lihat pada video ini. Nah, di mana di sini ada logam yang tadi. Di sini lembarannya. Dia akan ditarik lalu ditekuk ke cetakan. Tarik terus sampai dia ketat seperti ini. Selanjutnya ayat 4 ada roll pointing. Bisa kita lihat langsung video berikut. Nah, di sini poinnya tadi dilakukan pengerolan. Setelah itu masuk ke tahap ini. Nah, dalam proses tadi, prosesnya uang logam tersebut di roll seperti ini. Nah, lalu diputar lagi sambil dipanaskan. Nah, lalu akan menjadi hasil koin yang seperti ini. Next, selanjutnya ada M5, embossing. Embossing ini biasanya dilakukan dengan operasi tekan, tetapi bisa juga dilakukan dengan pengerolan dengan melewatkan bahan kerja melalui sepasang roll yang berlawanan. Nah, berikut ada sebuah video tentang embossing. Nah, di sini ada sebuah roll dan di sini ada rollannya. Bendanya ini tadi atau lembaran ini akan dimasukkan ke dalam roll ini dan dilakukan pengerolan atau embossing.
Nah, selanjutnya kita masuk ke F6, spinning. Spinning adalah proses pembentukan logam di mana benda simetrisnya dibentuk secara bertahap di atas mantel dengan menggunakan tool berbentuk bulat atau roller. Tool ini biasa menerapkan tekanan pada lembaran logam untuk membentuknya, yang bisa kita lihat pada video. Nah, di sini barang. Lalu diberikan putaran, diberikan semprot air, yang akan diberikan penekanan serta di roll. Dilakukan pengerolan terus hingga setelah itu rollnya diberhentikan. Setelah itu diambil akan menjadi seperti ini. Next, selanjutnya ada share spinning. Dalam share spinning, benda kerja dibentuk di atas mandrel dengan proses deformasi geser. Pada spinning jenis ini, ketebalan dinding benda kerjanya berkurang. Nah, di sini kita lihat di sini ada mandrelnya. Lalu di sini ada klemnya dan di sini ada material yang akan dicetak. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada roller-nya yang akan mengerol benda ini hingga ketebalan dinding bendanya berkurang. Nah, selanjutnya ada F7, roll forming atau contour roll forming. Roll forming atau juga bisa disebut contour roll forming adalah proses pembengkokan kontinu di mana roll yang berlawanan digunakan untuk menghasilkan bentuk profil panjang. Bahan awal dari proses ini biasanya berupa gulungan lembaran logam atau koil dari bahan lembaran hingga menghasilkan profil panjang, yang bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini ada materialnya, akan dilakukan proses pengerolan. Nah, ini mesin pengerolan. Nah, selanjutnya metal tadi dibentuk akan menjadi tipis seperti ini, akan menjadi seperti sebuah lembaran logam. Nah, hingga akhirnya menjadi seperti ini.
sekian penjelasan dari saya mengenai metal forming process. Apabila dari penjelasan tersebut ada kesalahan ataupun kekeliruan, saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton.